Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Kak? Baik. Perkenalkan, saya Nurani Nisa, mahasiswi Fakultas Psikologi Universitas Negeri Makassar, angkatan 2022. Adapun tujuan saya untuk mewawancarai Kakak yaitu untuk mengetahui dampak silent treatment pada dewasa awal. Sebelumnya saya ingin menanyakan mengenai kesediaan Kakak. Apakah Kakak bersedia untuk saya wawancarai? Ya, bersedia. Oke, baik. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diluangkan. Kemudian di sini saya mohon izin untuk menggunakan perangkat merekam, Kak. Ya. Oke, sebelumnya bisakah Kakak memperkenalkan mengenai identitas diri Kakak terlebih dahulu? Ya, jadi perkenalkan, nama saya Kaisar Ceril Wisam. Umur saya saat ini 19 tahun dan saya saat ini sedang berkuliah di Politeknik Negeri Media Kreatif Makassar semester 3, program studi multimedia. Saya mohon izin untuk menggunakan perangkat merekam, Kak. Ya. Oke, kita masuk ke pertanyaan di mana saya ingin menanyakan beberapa hal, Kak. Di mana dalam pertanyaan ini mungkin ada beberapa hal yang apabila ada beberapa hal yang sedikit sensitif, boleh Anda skip pertanyaannya. Iya. Oke, pertanyaan pertama. Saat mengalami silent treatment oleh seseorang, apakah Anda juga memutus komunikasi dengan pelaku silent treatment tersebut? Sebenarnya untuk situasi tersebut biasanya sih saya tergantung dengan mood ya. Terkadang kalau misalnya mood saya juga lagi nggak bagus, kemudian orang tersebut melakukan silent treatment kepada saya. Nah biasanya hal tersebut itu saya lakukan balik kepada dia. Jadi ketika dia tidak mengajak saya bicara karena mungkin telah terjadi perdebatan ya mungkin, biasanya saya ikut mendiami dia untuk beberapa saat begitu. Tapi mungkin sekitar beberapa jam kemudian ketika mood saya sudah kembali baik, sudah kembali stabil, itu biasanya kembali saya ajak ngobrol begitu biar pertemanan atau hubungan tidak rusak gitu. Oke, baik. Kakak lebih sering mengalami silent treatment itu pada hubungan apa? Kan tadi disebutkan ada pertemanan atau hubungan. Kalau hubungan lain mungkin pacaran pernah, tapi itu sudah sudah lama, kayak sudah sekitar 4 tahun yang lalu mungkin. Tapi kalau untuk belakangan ini memang lebih seringnya lebih ke hubungan pertemanan sih. Silent treatment ini terjadi kepada saya. Oke. Pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana situasi yang terjadi ketika Anda bertemu dengan pelaku silent treatment? Ini situasinya ketika masih marahan begitu. Iya. Anggap aja kalau misalnya malam ini dia ngelakuin silent treatment kepada saya, kemudian besoknya saya ketemu langsung tuh sama orang tersebut. Mungkin kalau mood saya lagi bagus ya mungkin bisalah saya sapa-sapa. Tapi kalau misalnya mood saya lagi nggak bagus dan pelaku juga masih belum ada niat untuk baikan dan minta maaf kepada saya, mungkin bisa jadi saya masih mendiami dia, masih melakukan silent treatment balik juga kepada dia, dan masih tetap tidak mengajaknya ngobrol lagi. Seperti itu. Kakak tadi bilang bahwa kakak silent treatment itu kakak artikan sebagai bentuk emosional marah. Kenapa kakak bisa mengatakan demikian? Anggap aja mungkin dalam hubungan pertemanan ya, mungkin tiap orang pastilah pernah mengalami yang namanya perselisihan atau perdebatan dalam suatu hal. Misalnya kayak misal dalam lingkup pertemanan perkuliahan mungkin ya, kalau di perkuliahan kan itu mungkin
kadang kita pernah yang misal lagi dibagi dalam suatu kelompok untuk mengerjakan suatu project. Nah, tapi ada satu orang nih yang mungkin bisa dibilang agak egois. Jadi kayak satu orang ini tuh punya ego yang tinggi. Jadi dia punya banyak mau yang harus dilakukan untuk ke semua anggota kelompok tersebut. Nah, tapi anggota kelompoknya mungkin banyak yang nggak setuju dengan pernyataan yang dilontarkan dari orang tersebut kepada teman kelompoknya. Nah, mungkin dari situlah perdebatan atau perselisihan bisa muncul, dan mungkin anggota-anggota kelompok lain merasa tidak nyaman dengan perilaku ego dari orang tersebut. Nah, makanya mungkin perilaku silent treatment itu bisa terjadi. Oke, itu sebagai bentuk contoh ya Kak? Iya, contoh. Oke, sebelum terjadi silent treatment, bagaimana situasi sebelumnya? Kalau sebelum terjadi silent treatment ya mungkin baik-baik saja, karena memang biasanya silent treatment ini terjadi di lingkup pertemanan saya ya. Jadi emang sebelumnya kita baik-baik aja sih, lagi gak ada masalah apa-apa juga. Biasanya disebabkan oleh kejadian apa atau bagaimana? Kejadiannya ya sama yang kayak tadi, kayak mungkin ada perselisihan atau perdebatan di dalam suatu kegiatan yang dilakukan gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya, apakah Anda pernah mencoba untuk membicarakan masalah silent treatment secara jujur kepada pelaku? Iya, pernah. Bentuk komunikasi seperti apa yang Anda lakukan? Jadi dulu tuh saya pernah ya sama teman saya di silent treatment itu cuma gara-gara saya nggak balas chat dia. Jadi ceritanya tuh hari itu saya nggak balas chat dia itu karena emang saya lagi ada kesibukan lain, jadi makanya saya nggak sempat buka WhatsApp, jadi nggak sempat juga lihat chat dia. Nah, kemudian pas saya balas chat dia itu, dia udah nggak balas lagi chat saya. Terus besokannya itu saya ketemu secara langsung di sekolah, tapi dia tetap gak ngajak ngobrol saya. Dan ketika saya ngajak ngobrol duluan juga, dia menghiraukan saya gitu, tidak membalas obrolan saya. Nah, jadi kemudian pas malam harinya baru tuh saya speak up. Awalnya saya chat dulu, bilang, kamu kenapa sih tadi gak ngajak ngobrol saya di sekolah? Nah, tapi tetap gak dijawab lagi. Nah, akhirnya saya telepon lah, jadi saya tanya langsung, bilang tadi kenapa gak ajak saya ngobrol. Nah, terus dia baru deh ngomong, bilang gara-gara gua yang gak balas chat dia. Awalnya tuh saya gak tahu kalau dia marah gara-gara itu, tapi pas di telepon itulah baru saya tahu kalau ternyata dia marah gara-gara hal sepele itu, yang menurut saya sepele ya. Karena menurut saya chat dia itu akan saya balas ketika saya lagi ada waktu senggang begitu. Kalau saya lagi sibuk ya saya juga gak ada waktu untuk membalas chat dia begitu. Oke, baik. Kan kakak bilang tadi mengajaknya untuk berbicara. Iya. Ya. Bentuk komunikasi seperti apa yang pernah Anda coba untuk lakukan? Komunikasi langsung pernah, komunikasi lewat chat juga pernah. Apakah terjadi perubahan setelah Anda coba untuk mengkomunikasi? Iya, ada perubahan. Jadi kan kalau misalnya kita lagi habis istilahnya kayak diam-diaman, besokannya setelah kita bicarain baik-baik, itu hubungan kita udah kayak berjalan seperti biasanya aja, udah gak ada masalah lagi, udah pokoknya udah kayak biasanya lah, udah gak ada perdebatan apa-apa lagi. Oke, kita masuk ke pertanyaan mengenai yang spesifik mengenai emosional ya.
Iya. Di sini saya ingin menanyakan bagaimana Anda merasa saat mengalami silent treatment dari pasangan atau orang yang Anda pedulikan. Gimana? Bagaimana Anda merasa saat mengalami silent treatment dari pasangan atau orang yang Anda pedulikan? Perasaan kecewa pasti ada ya. Saya rasa setiap orang juga pasti merasa kecewa gitu ketika diperlakukan yang namanya silent treatment kepada dirinya sendiri. Karena ya untuk saya pribadi ya, saya sih sebenarnya sangat nggak suka yang namanya perdebatan, nggak suka banget yang namanya ada perselisihan. Jadi kadang kalau misalnya terjadi hal seperti itu, biasanya saya langsung bicarakan baik-baik biar masalah tersebut bisa cepat selesai dan saya juga bisa kembali berkomunikasi lagi dengan orang tersebut begitu. Oke, baik. Apakah Anda merasa diberi hukuman emosional saat pasangan memperlakukan silent treatment terhadap Anda? Iya, ada hukuman emosional ya. Iya. Iya, karena dari silent treatment itu kan juga kadang bisa bikin kita jadi bad mood ya. Anggap aja kayak misalnya sebelum kejadian silent treatment itu awalnya kita kayak happy aja, kita chat-chatan atau mungkin kita lagi hangout bareng tuh di luar, tapi ketika pasangan kita tiba-tiba melakukan silent treatment ke kita, itu juga menurut saya akan membawa hal yang negatif kepada diri kita sendiri, karena hal tersebut juga bisa berdampak kepada mood kita yang menjadi memburuk, dan itu juga bisa berdampak kepada quality time yang kita sedang lakukan dengan pasangan kita itu bisa terganggu. Yang awalnya niat kita untuk hangout buat seru-seruan, buat ngobrol bareng, tapi ketika pasangan kita tiba-tiba melakukan silent treatment itu sangat mengganggu sekali sih dari quality time yang sedang kita lakukan gitu. Oke. Bagaimana silent treatment mempengaruhi tingkat kepercayaan diri dan harga diri Anda ketika pasangan Anda melakukan silent treatment terhadap Anda? Ketika pasangan saya melakukan silent treatment kepada saya, itu saya merasa kayak harga diri dijatuhkan sih, karena kayak kok bisa sih dia gitu marah kepada saya hanya karena hal-hal sepele, dan hanya karena hal sepele tersebut dia melakukan silent treatment kepada saya. Jadi itu sih yang membuat saya kadang merasa kayak harga diri turun gitu, kayak harusnya dia itu nggak usah marah gitu dengan permasalahan sepele yang dia permasalahkan gitu. Oke. Kenapa saya menotis kata sepele di sini? Kenapa Anda bisa mengatakan bahwa masalah tersebut itu masalah yang sepele? Anggap aja ya sebagai contoh, mungkin dalam hubungan pasangan ya. Dulu tuh pernah saya kayak diemin cuma gara-gara saya nggak beliin apa yang dia mau gitu ya. Dalam tanda kutip dia tuh lagi pengen dibeliin sesuatu, tapi kayak dia cuma ngode-ngode doang, dan saya juga gak ngerti dia ini sebenarnya mau dibeliin apa. Dan pada saat kejadian itu saya juga langsung nanya sih kayak emang mau dibeliin apa sih. Tapi ketika saya bertanya seperti itu, dia malah kayak bilang gak tahu kayak gitu. Kayak kan bisa tuh dia bilang aja gitu secara langsung sebenarnya maunya dibeliin apa, tapi dia kayak cuma ngode-ngode doang gitu, sementara saya juga gak ngerti dan gak tahu dia tuh sebenarnya mau dibeliin apa kayak gitu. Apakah Anda merasa pasangan menggunakan silent treatment sebagai alat untuk mengendalikan atau menghukum Anda? Kayaknya sih iya, karena mungkin dengan dia melakukan silent treatment kepada saya itu bikin gua sadar atau bikin gua notice kalau
dia tuh lagi marah atau lagi ngambek gitu, lagi ada hal yang dia nggak suka gitu. Jadi itu kayak apa ya, sebagai tamparan ke saya juga sih, bahwa kalau pasangan saya ini lagi ngambek gitu ke saya, jadi saya bisa lebih apa ya, istilahnya lebih mengerti lagi lah kepada apa yang dia mau sebenarnya gitu. Ketika Anda memahami apa yang dia mau, apa yang Anda lakukan? Anggap saja kayak misalnya contoh yang tadi ya, yang kayak dia mau dibeli sesuatu. Ketika dia udah menjelaskan apa yang dia pengen, dan barang tersebut juga sebenarnya bisa saya beli, bilang apa ya, maksudnya istilahnya kayak barang yang apa ya, barang yang emang bisa dia dapetin gitu. Terjangkau. Ya dia terjangkau dan dia juga layak untuk mendapatkan itu. Ya biasanya saya langsung beliin aja sih, karena emang istilahnya uangnya lagi ada dan dia juga lagi kepengen banget gitu, jadi ya udah sih, beliin aja. Oke, baik. Apakah Anda merasa tertekan atau cemas saat pasangan memberikan perlakuan silent treatment? Sebenarnya iya tertekan sih, karena balik lagi tuh kayak bikin situasi atau bikin mood saya jadi gak bagus. Jadi tuh mempengaruhi banget dengan saya yang kadang juga ikutan bad mood, jadinya kadang juga jadi males ngobrol lagi sama dia. Kadang juga kalau bisa lagi di luar dia ngelakuin silent treatment kepada saya, itu kadang saya langsung ngomong, bilang ya udah kita pulang aja gitu, kayak gitu. Oke, baik. Apakah Anda merasa diabaikan atau tidak dihargai saat menghadapi silent treatment? Iya sih, baik lagi kayak yang tadi misalnya saya nanya balik sebenarnya maunya apa, tapi dia nggak ngejawab pertanyaan saya. Jadi saya juga kadang bingung sih sebenarnya dia ini maunya apa, sementara dia sendiri tuh nggak mau ngungkapin secara langsung maunya dia. Jadi saya juga kadang tertekan banget ya, karena nggak tahu aja gitu hal apa yang harus saya lakuin. Oke, baik. Ketika Anda merasa tertekan, apakah Anda mencoba mencari solusi pada diri Anda atau menyalahkan pasangan Anda atas situasi yang terjadi? Awalnya sih pastinya saya akan berusaha dulu ya untuk mencari tahu sebenarnya apa sih yang dia permasalahkan, apa sih yang sebenarnya dia mau gitu. Tapi kalau gue juga udah apa ya, udah ngebujuk dia terus, udah nanya-nanya terus ke dia, tapi dia juga nggak ada respon sama sekali ya. Kadang gue juga kayak istilahnya nyerah lah, jadi kayak ya udah terserah lu mau ngapain gitu, gue ngikut aja. Kalau lu diem ya udah gue diem juga, karena kadang ya bingung aja gitu mau ngelakuin apa gitu. Oke. Pertanyaan selanjutnya, apakah Anda merasa diabaikan atau tidak dihargai saat menghadapi silent treatment? Iya, merasa diabaikan sih, merasa nggak dihargai juga, karena yang harusnya dia merespon saya ketika ketika saya sedang bertanya kepada dia, harusnya kan dia ngerespon balik ya, tapi kadang dia kayak mengabaikan saya. Jadi kayak apa ya sih, dia kayak mengganggu suasana banget sih, karena pertanyaan yang saya ajukan ke dia itu tidak dijawab. Jadi saya sangat-sangat merasa terabaikan ketika silent treatment itu dilakukan kepada saya. Oke, bagaimana pengalaman silent treatment mempengaruhi hubungan emosional Anda dengan pasangan Anda? Sebenarnya dari perilaku silent treatment yang dilakukan kepada saya itu ada baiknya juga sih. Jadi saya bisa lebih mengenal lebih dalam lagi pasangan saya. Kalau misalnya dia lagi ngambek gitu, lagi ada yang dia pengenin, saya berusaha
nganalisis gitu sebenarnya tadi tuh dia ngomong apa ya. Jadi saya kayak nyari tahu lagi dia tuh sebenarnya maunya apa. Jadi ketika saya berhasil menemukan gitu apa yang dia pengenin tadi, ya bisa langsung saya penuhin lah apa yang dia inginkan. Terus saya juga bisa langsung minta maaf atas perlakuan saya tadi gitu. Oke. Kira-kira berapa lama Anda dan pasangan Anda melakukan silent treatment? Kalau dari pengalaman saya dulu sih paling lama itu cuma ya 1 hari doang, yang kayak misal malam ini dia nge-silent treatment saya, besokannya pas ketemu itu udah dibicarain baik-baik, udah balik normal lagi, semestinya udah baikan lah gitu. Tapi seberapa sering Anda melakukan silent treatment? Saya melakukan Anda dan pasangan Anda? Kalau dibilang seberapa sering, enggak juga sih. Kadang ya karena saya sama pasangan saya dulunya itu emang lebih ke enjoy aja sih sama hubungan gitu, kayak pokoknya have fun aja gitu bareng-bareng. Cuma ya emang kadang-kadang dia tuh suka yang kayak ngambek-ngambek gak jelas, kayak suka tiba-tiba marah gitu sama hal-hal yang menurut gue sepele, tapi nggak tahu juga sih, mungkin menurut dia itu hal-hal yang penting, tapi karena saya nggak penuhi hal tersebut, jadi makanya dia ngambek dan akhirnya melakukan silent treatment kepada saya. Oke. Apakah Anda merasa bahwa silent treatment menciptakan jarak emosional yang sulit untuk diatasi dalam hubungan? Gimana Kak? Apakah Anda merasa bahwa silent treatment menciptakan jarak emosional yang sulit untuk diatasi dalam suatu hubungan? Jarak emosional maksudnya? Maksudnya di sini spesifik kalian itu kayak berdiam melakukan silent treatment itu kayak lama. Oh, kalau dalam jangka waktunya sih sebenarnya nggak lama-lama banget, itu paling ya paling lama sih itu sih cuma 1 hari doang, habis itu udah baikan lagi. Oke, apakah Anda merasa sulit untuk mengungkapkan perasaan atau pendapat Anda karena takut mendapatkan silent treatment sebagai respon? Iya, kadang tuh saya kayak takut buat ngomong atau takut buat nge-speak up sesuatu hal, karena jangan sampai dari perkataan yang saya lontarkan kepada dia itu malah jadi bumerang lagi buat saya. Dia jadi kayak misalnya ngambek balik gara-gara saya ngomong seperti itu. Makanya kadang ketika saya lagi mau ngomong sesuatu hal yang mungkin hal tersebut bisa dianggap sensitif, itu kadang saya mikir 2 kali sih untuk ngungkapin itu. Jadi kayak kalau mau nyampein sesuatu kayak gue bilang gak ya, atau kayaknya gak usah deh. Jadi kayak emang mikir 2 kali sih untuk menyampaikan sesuatu hal kepada seseorang. Oke. Bagaimana Anda ketika Anda mencoba meminta maaf atau memperbaiki hubungan, namun pasangan tetap memberikan silent treatment sebagai tanggapan? Biasanya sih saya kayak berusaha untuk minta maaf kayak 1-3 kali lah. Nah, kalau misal udah 3 kali tuh saya minta maaf tapi dia masih gak ada respon, atau dalam artian dia masih ngambek gitu ya, kadang saya melakukan silent treatment balik gitu, karena ya saya sudah berusaha lah untuk memujuk dia untuk udah gak marah lagi, tapi dia tetap gak ada respon. Jadi kayak kadang saya silent treatment balik kepada dia sih. Tujuan Anda untuk melakukan silent treatment balik itu bisa dijelaskan spesifik? Itu sebenarnya lebih ke untuk mengontrol emosi sih, jangan sampai misalnya kalau
saya udah marah gitu, ya saya bakal istilahnya bakal ngeluarin kata-kata yang tidak enak gitu kepada dia. Ya mending saya nge-silent treatment balik biar istilahnya emosi sedikit meredam lah. Jangan sampai hal-hal yang tidak diinginkan itu saya lakukan kepada dia gitu sih. Menurut pengalaman Anda, apakah hal tersebut memperbaiki situasi atau malah makin membuat situasi silent treatment itu menjadi lebih parah atau apa? Dari pengalaman saya sih itu mempan ya, karena kadang ketika dia nge-silent treatment ke saya terus saya nge-silent treatment balik, nah itu kadang malah dia duluan yang minta maaf ke saya, bilang sorry ya kemarin gua ngediamin lu, gak ngerespon lu. Ya itu kadang dia duluan yang minta maaf ke saya. Jadi menurut saya dengan saya nge-silent treatment balik kepada orang yang sudah nge-silent treatment saya, menurut saya itu cukup mempan sih di saya. Oke, sebelum ke pertanyaan selanjutnya, kita beri jeda dulu untuk kakak istirahat. Ini minum kak. Oke, baik. Oke, sudah ya. Iya. Kita ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana silent treatment itu mempengaruhi perilaku Anda? Kalau misalnya saya di silent treatment sama seseorang, yaitu bisa saja bakal bikin saya nge-silent treatment balik ke orang tersebut karena saya bad mood lah istilahnya. Karena kan kadang dari hal-hal tersebut, misalnya dia yang nge-silent treatment ke saya, ya itu bikin saya bad mood aja gitu. Kayak harusnya kita have fun bareng di hari itu, harusnya kita hangout bareng di hari itu, tapi dia malah ngediemin saya, nggak ngerespon saya. Ya, jadi kadang saya kayak ya, ikutan bad mood juga gitu. Oke. Apakah Anda merasa terabaikan saat sedang mengalami silent treatment dari seseorang? Iya, sangat merasa terabaikan sih, karena balik lagi itu kayak yang saya nanya ke dia, tapi dia malah nggak ngerespon saya dan malah ngejamin saya untuk beberapa waktu yang cukup lama sih. Jadi saya sangat-sangat merasa terabaikan dengan perilaku silent treatment tersebut. Oke. Apa efek psikologis Anda pada seseorang yang diberi perlakuan berupa silent treatment? Gimana? Apa efek psikologis Anda pada seseorang yang diberi perlakuan silent treatment? Efek psikologis saya? Iya. Kalau saya sih, saya kadang merasa tertekan, merasa kecewa, dan merasa merasa frustasi juga sih, karena kadang kayak pusing gitu mikirin cara ataupun solusi untuk bisa memperbaiki keadaan tersebut. Jadi kadang kayak kalau misalnya hal silent treatment tersebut terjadi ke saya, itu kadang saya kayak berdiam diri di kamar, gak ngapa-ngapain, terus kayak berusaha mikir solusi nih, kira-kira hal apa yang bisa saya lakukan untuk meredam situasi tersebut gitu. Oke. Saat Anda mengalami silent treatment dengan orang tersebut, apakah muncul kebencian dan ketidakpercayaan lagi terhadap orang tersebut? Iya, kadang-kadang itu ketika saya di silent treatment oleh seseorang, entah itu pasangankah atau pertemanan kah, itu kadang saya kayak
langsung tiba-tiba benci aja gitu sama dia. Itu kadang saya pernah yang kayak sampai ngeblokir dia, yang kayak sampai memutus komunikasi, tapi itu cuma kayak berlangsung beberapa hari saja. Dan setelah itu kadang saya kayak berusaha untuk memperbaiki hubungan lagi dengan orang tersebut. Eh, Kadang kalau misalnya orang yang saya blokir itu kadang saya buka blokirnya, tapi saya nungguin gitu untuk dia ngechat duluan ke saya. Seperti itu sih. Perilaku apa sih yang diberikan terhadap pelaku sehingga Anda merasa benci kepada? Sebenarnya ya kalau misalnya saya lagi marah sama seseorang ataupun di silent treatment sama seseorang, biasanya sih saya nge-silent treatment balik juga ke orang tersebut, karena kayak kalau apa yang dia lakuin ke saya itu bakal saya lakuin juga ke dia gitu, apalagi untuk hal-hal yang menyakiti perasaan gitu, itu pasti bakal saya balas lagi dengan hal yang sama, atau mungkin bahkan bisa lebih parah kalau misalnya amarah saya sudah tidak terkontrol gitu. Tujuan Anda untuk membalas kembali itu karena apa? Itu biasanya kalau misalnya yang awalnya saya sudah berusaha untuk memperbaiki situasi, udah berusaha untuk berusaha untuk baikan lagi sama orang tersebut, tapi kalau dia malah lebih memperparah situasi dan tidak memperbaiki hubungan gitu, ya kadang saya malah nge-silent treatment balik gitu, kayak biar ada efek jerah lah, kayak kalau lu ngelakuin ini ke gua, ya gua bakal nge-silent treatment lu balik gitu, biar ada efek jerah aja sih, dan dengan harapan nantinya dia bakal minta maaf ke saya dan hubungan jadi kembali membaik gitu. Oke, seberapa efektif sih cara yang Anda lakukan itu? Kalau dari pengalaman saya kemarin, cara ini tuh sangat efektif, karena dari beberapa kejadian ya, kalau misalnya dia marah gitu ke saya, atau mungkin saya deh yang marah ke dia beberapa hari kemudian, tapi setelah itu saya diemin ya. Nah beberapa hari kemudian itu dia yang inisiatif duluan sih buat minta maaf ke saya, buat ngobrolin baik-baik permasalahan tersebut. Jadi setelah kejadian itu kadang ya udah sih balik ke normal lagi hubungannya, jadi udah gak ada masalah lagi sama orang tersebut. Oke, bagaimana cara Anda mengatasi untuk tidak memendam dendam kepada orang yang sedang melakukan silent treatment kepada Anda? Biasanya saya berusaha dulu tuh awalnya buat ngebujuk dia, buat ngejelasin sebenarnya apa yang dia permasalahin, terus juga sama-sama mencari solusi lah sebenarnya. Solusi apa nih yang bisa kita lakukan biar permasalahan tersebut bisa selesai. Jadi dengan saya melakukan hal tersebut, itu juga bisa membuat emosi saya meredam. Jadi hal-hal yang tidak diinginkan itu bisa terhindarkan. Saya jadi enggak melakukan ataupun mengeluarkan kata-kata yang tidak sopan gitu. Jadi dengan hal tersebut itu bisa meredam emosi saya sih. Oke. Apakah Anda menyalahkan diri Anda atas perlakuan silent treatment yang diberikan? Kadang tuh saya menyesali juga, kayak harusnya saya gak ngelakuin hal ini tadi ke orang tersebut. Tapi kadang juga saya yang kayak malah marah ke dia tuh kalau misalnya emang dia yang salah gitu, emang dia yang melakukan hal yang tidak pantas kepada saya, yang menyakiti perasaan gitu. Oke, bagaimana Anda mengendalikan perasaan bersalah dan ketidakpastian pada diri Anda? Biasanya sih langsung minta maaf aja ke orangnya. Kalau misalnya
memang saya yang salah, itu saya langsung bicarain baik-baik ke orang tersebut biar permasalahannya selesai, udah gak ada emosi lagi, jadi hubungan sama orang tersebut juga nggak rusak gitu. Kayak gitu sih. Bagaimana Anda pernah merasa sulit dan kehilangan kendali dalam menghentikan pertanyaan yang ada di dalam benak Anda saat Anda berhadapan dengan pelaku? Ya kadang saya yang kayak stres banget gitu, kayak bad mood banget mikirin hal-hal yang sudah terjadi sebelumnya. Dan ketika saya bertemu sama orang tersebut, kalau misalnya saya lagi marah banget sama orang tersebut, itu kadang saya yang kayak malas banget ngelihat muka dia, malas ketemu sama dia, pokoknya kayak malas ngobrol sama dia juga. Jadi kayak berusaha untuk tidak bertemu, tidak berinteraksi secara langsung dengan orang tersebut ya, karena memang kadang itu saya merasa kecewa banget sama orang tersebut karena perlakuan yang dia lakukan kepada saya. Makanya saya kayak istilahnya menjauh lah dulu untuk beberapa saat sampai emosi saya mereda, ataupun kalau misalnya dia ada etikat baik gitu, ada inisiatif untuk minta maaf langsung kepada saya. Oke. Apa yang Anda lakukan saat Anda kehilangan kendali dalam menghentikan pertanyaan yang ada di dalam benak Anda? Biasanya sih saya lebih ke berdiam diri di kamar aja, kayak mikirin hal-hal yang terjadi tadi, mikirin solusi-solusi. Pokoknya kalau orang-orang bilang istilahnya kayak healing ya. Jadi kadang saya kayak menyendiri aja, bisa menyendiri dalam kamar, bisa juga kayak misal menyendiri dengan pergi ke luar gitu, pergi ke tempat-tempat yang sepi, tapi di tempat tersebut itu saya bisa menemukan apa ya istilahnya, bisa menemukan ketenangan, biar saya bisa menjernihkan kembali pikiran saya, biar semua emosi meredam, dan dengan harapan saya bisa menemukan solusi untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi kepada saya sebelumnya. Oke, apakah Anda merasa bahwa silent treatment digunakan untuk menciptakan ketidakpastian atau rasa takut dalam suatu hubungan? Gimana? Apakah Anda merasa bahwa silent treatment itu digunakan untuk menciptakan ketidakpastian atau rasa takut dalam hubungan? Kalau untuk saya sih bisa jadi iya, bisa jadi juga enggak, karena dalam beberapa kejadian saya kemarin, ketika saya diperlakukan silent treatment, itu sempat ada yang kayak sampai saya udah emang putus silaturahmi, udah gak pernah ngobrol lagi gara-gara perlakuan silent treatment tersebut yang dia lakukan kepada saya. Tapi ada juga yang dengan dilakukannya silent treatment kepada saya itu jadi bikin saya lebih bisa mengerti dengan apa yang diinginkan dari orang tersebut. Jadi sebenarnya 50-50 sih untuk silent treatment ini. Sebenarnya bisa apa ya, apa tadi kamu, ketidakpastian dan Iya. rasa Ketidakpastian itu sebenarnya juga bisa timbul kalau misalnya benar-benar masalahnya sudah yang parah banget gitu. Tapi kalau misalnya kita bisa ngendaliin diri dan kita juga bisa menyelesaikan permasalahan tersebut, ya bisa jadi perilaku silent treatment yang dilakukan orang tersebut kepada kita itu juga bisa menjadi bahan evaluasi sih untuk diri kita sendiri dan untuk hubungan kita dengan orang tersebut, biar kedepannya itu kita bisa saling mengerti lah satu sama lain. Oke. Anda tadi bilang bahwa memutus komunikasi dengan pelaku. Berapa lama Anda memutus komunikasi? Yang dengan dari kasus itu sih sampai sekarang. Iya. Yang karena memang saya sekecewa itu dengan perlakuan dia kepada saya,
yang bahkan saya sampai udah putus komunikasi, udah gak pernah ketemu sama dia lagi ya, karena emang sekecewa itu sih dengan perlakuan dia kepada saya. Hubungan spesifiknya itu seperti apa? Itu hubungan pertemanan. Pertemanan. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana perasaan Anda saat pasangan Anda memperlakukan silent treatment terhadap Anda? Tentunya saya sangat merasa kecewa banget malah. Yang harusnya permasalahan tersebut itu bisa dibicarakan baik-baik, nggak harus dilakukan silent treatment kepada saya, tapi dia malah memilih untuk nge-silent treatment saya. Tapi saya mikirnya permasalahan tersebut tuh bisa dibicarain dengan baik gitu, nggak harus dilakukan silent treatment kepada saya. Jadi itu kadang saya merasa kecewa banget sih kalau misalnya dia ngelakuin silent treatment kepada saya, padahal hal tersebut tuh bisa dibicarain baik-baik lah, nggak harus di silent treatment. Oke. Apakah Anda menggolongkan silent treatment itu dalam hubungan yang sehat atau tidak sehat atau biasa saja? Bagaimana Anda melihat silent treatment? Kalau saya melihat silent treatment ini itu bisa jadi sebuah senjata ya buat sebagian orang. Itu mungkin dia bisa ngelakuin silent treatment gitu ketika dia merasa ada hal-hal yang dia inginkan tapi tidak dipenuhi oleh seseorang. Silent treatment ini sebenarnya bisa jadi positif, bisa jadi negatif juga. Positifnya ya mungkin orang ataupun pasangan yang dia lakukan silent treatment kepada dia itu mungkin bisa jadi kedepannya mereka bisa saling mengerti satu sama lain. Tapi sisi negatifnya ya sama kayak pengalaman saya tadi yang saya ceritakan, itu bisa memutus tali silaturahmi, itu bisa memutus komunikasi. Jadi harus dipikir dua kali sih kalau misalnya Anda mau melakukan silent treatment kepada seseorang. Oke, apakah silent treatment bisa mempengaruhi kepercayaan antar individu? Iya, kadang saya tuh mikir kalau misalnya dia sering silent treatment saya, itu saya kadang kayak udah gak percaya lagi gitu sama dia. Kayak saya merasa udah malas buat berkomunikasi dengan dia, udah malas buat sharing cerita tentang sesuatu lah kepada dia. Itu kadang saya udah gak percaya lagi kepada dia karena takutnya kalau misalnya saya cerita sesuatu ke dia, kalau saya lagi ngobrolin sesuatu kepada dia, takutnya nanti dia malah marah gitu dan ngelakuin silent treatment balik kepada saya gitu. Oke, bagaimana hubungan Anda dan teman Anda setelah mengalami silent treatment? Untuk kasus yang tadi itu memang sampai sekarang saya sudah tidak komunikasi lagi, sudah tidak pernah berinteraksi langsung, sudah tidak pernah ketemu, karena memang saya rasa sudah apa ya, saya sudah ada di titik yang kecewa banget sama dia karena perlakuan yang dia lakukan kepada saya kemarin tuh benar-benar kena banget gitu ke hati saya. Karena apa ya istilahnya, mungkin kalau orang dengar cerita saya ini mungkin bakalan bilang saya baperan, saya apa ya, kayak mungkin bilangnya kayak masalah gitu doang kok marah. Tapi menurut saya tuh kayak perlakuan yang benar-benar bikin saya kecewa banget sih, yang sampai-sampai saya udah gak mau lagi komunikasi sama dia. Karena emang beberapa hal yang orang lakukan ke saya itu emang
ada yang bikin saya sakit hati gitu, yang sampai kecewa banget, yang sampai-sampai saya bisa memutus tali silaturahmi gitu saking kecewanya saya. Dalam kasus ini Anda sebagai pelaku ya? Iya, itu Pelaku saya sih. sebagai pelaku silent treatment dia. Oke. Apakah silent treatment membuat sulit bagi diri Anda dan pasangan untuk menyelesaikan masalah atau konflik dalam suatu hubungan? Iya, saya merasa sulit banget sih, karena kan dengan dilakukannya silent treatment tersebut itu malah bikin kita jadi gak ada komunikasi, jadi gak ada proses bertukar pikiran gitu. Jadi emang gak ada masalah yang bisa terselesaikan dengan adanya silent treatment tersebut. Yang ada saya malah jadi pusing gitu mikir hal apa yang bisa saya lakuin untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Oke, bagaimana silent treatment mempengaruhi kemampuan Anda untuk berbicara terbuka tentang masalah dan menemukan solusi bersama? Sebenarnya dari perlakuan silent treatment yang orang-orang lakukan kepada saya, itu juga sebenarnya bikin saya lebih terbuka sih. Dan jadi saya kadang cerita lah istilahnya, buat menyelesaikan masalah tersebut ke orang ataupun pasangan saya ataupun teman saya gitu. Ketika lagi ada masalah itu saya jadi bisa lebih terbuka gitu dengan apa sebenarnya yang saya inginkan, apa sebenarnya yang saya tidak suka dari perlakuan dia. Jadi bisa saya langsung komunikasikan sih setelah perlakuan silent treatment itu kepada saya. Oke, apakah Anda merasa bahwa silent treatment ini menciptakan kesenjangan hubungan yang menghambat upaya penyelesaian dalam masalah? Iya, karena dari perlakuan silent treatment itu kadang kita jadi istilahnya kayak ada batas gitu, gak ada komunikasi untuk beberapa waktu. Bahkan kalau misalnya kedua orang tersebut bisa apa istilahnya sama-sama egois gitu, ya bisa jadi hubungan tersebut bisa berakibat fatal. Dan sama dengan kejadian saya kemarin dengan teman saya itu, hubungan saya sudah berakhir dan sampai sekarang juga udah nggak berkomunikasi lagi. Apakah Anda pernah mencoba untuk memperbaiki hubungan dengan teman Anda? Sebenarnya tergantung perlakuan dia. Kalau perlakuan tersebut istilahnya masih nggak parah-parah banget, masih bisa dimaafkan lah, itu kadang saya masih berusaha untuk baikan lagi sama orang tersebut. Tapi kalau misalnya dia udah kelewatan gitu, udah bikin saya sakit hati, udah bikin saya kecewa banget, ya itu kadang udah sih istilahnya gue kayak langsung nge-cut off dia. Kayak dia udah bikin saya kecewa berat, ya udah kayak hubungan kita udah selesai sampai sini. Itu untuk pertemanan dan hubungan percintaan ya. Kalau menurut saya sih seperti itu. Oke. Bagaimana silent treatment mempengaruhi kerjasama Anda dan pasangan dalam menemukan solusi jangka panjang untuk masalah-masalah yang timbul dalam hubungan Anda selanjutnya? Kadang kalau misalnya lagi ada masalah dan dia silent treatment kepada saya, itu saya biasanya selalu berusaha untuk dikomunikasikan dulu lah sebenarnya apa sih yang dia permasalahkan. Jadi saya bisa langsung cari solusi, bisa langsung nyelesain masalah tersebut. Jadi ya setelah permasalahan tersebut selesai, ya kita bisa jadi baikan lagi, udah bisa have fun bareng lagi, udah gak ada masalah lah, udah gak ada perselisihan. Oke, solusi apa sih yang bisa Anda berikan terhadap orang-orang yang mungkin sedang mengalami silent treatment? Jadi solusi saya untuk
teman-teman yang mungkin sedang mengalami perilaku silent treatment dari seseorang, saran saya sih mungkin bisa untuk didiskusikan terlebih dahulu, bisa dibicarakan secara empat mata terlebih dahulu dengan pasangan Anda atau mungkin teman Anda gitu. Karena mungkin emang ada suatu hal yang harus diselesaikan bersama ya, biar permasalahan tersebut bisa selesai gitu. Jadi emang intinya kalau bisa sih sebisa mungkin, dan saya harap teman-teman bisa berusaha dulu lah untuk menyelesaikan masalah tersebut, agar nantinya hubungan kalian itu tidak terputus gitu. Jadi tetap ada komunikasi, tetap terjalin hubungan kalian setelah adanya perilaku silent treatment tersebut. Oke, mungkin itu saja. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kesempatan dan waktu yang telah diluangkan. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.